Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Ramadhani dari kelas Pendidikan Matematika 3 semester 7. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi analisis real, yaitu integral Riemann. Nah, yang pertama ada pengantar integral Riemann, yang kedua ada partition and take partition, yang ketiga ada definisi 7.1.1, dan yang keempat ada teorema 7.1.2. Yang pertama ada pengantar integral Riemann. Pada tahun 1854, seorang ilmuwan yang bernama Bernhard Riemann mengadakan penelitian tentang integral fungsi diskontinu. Dari penelitian tersebut, Riemann berhasil menemukan suatu metode khusus dari integral yang sangat simpel untuk didefinisikan, yang disebut dengan integral Riemann. Integral Riemann didefinisikan sebagai semacam limit dari penjumlahan Riemann karena partisi cenderung nol. Sebelum kita masuk ke definisi integral Riemann, kita terlebih dahulu harus mengetahui istilah partition and take partition. Jika I yang didefinisikan sebagai interval A, B adalah interval tertutup terbatas pada R, maka sebuah partisi atau bagian dari I adalah terbatas. Order himpunan P yang didefinisikan sebagai X0, X1 sampai Xn kurang 1, Xn dari titik-titik di I sedemikian sehingga A sama dengan X0 dan B sama dengan Xn, dengan syarat X0 lebih kecil dari X1 sampai Xn kurang 1 lebih kecil dari Xn. Nah, kemudian kita lihat gambar 7.1.1, yaitu gambar partisi dari interval A, B. Nah, dapat dilihat bahwa dari partisi A, B kita bagi ke dalam partisi yang berjumlah N, sehingga titik P digunakan untuk membagi I, yaitu interval A, B ke dalam interval-interval bagian yang tidak tumpang tindih sebagai berikut. Jadi yang interval bagian pertama yaitu I1 X0, X1. Nah, I2 interval bagiannya yaitu X1, X2, dan interval bagian IN yaitu Xn kurang 1, Xn. Nah, biasanya kita akan menunjukkan partisi P dengan notasi P sama dengan himpunan dari interval XI dikurang 1, XI dengan I sama dengan 1 sampai N. Nah, kita mendefinisikan norm dari P menjadi norm P didefinisikan sebagai maksimal dari himpunan X1 dikurang X0, X2 kurang X1 sampai Xn dikurang Xn dikurang 1. Nah, norm P ini merupakan panjang interval yang terpanjang, sehingga norm partisi hanya panjang dari interval bagian terbesar ke dalam bagian partisi interval A, B. Nah, jika sebuah titik TI telah dipilih dari masing-masing interval bagian II, yaitu interval XI dikurang 1, XI, untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai N, maka titik tersebut disebut tanda dari interval bagian II. Sebuah pasangan himpunan tag P, ini dibaca tag P, sama dengan himpunan dari interval XI dikurang 1, XI untuk I sama dengan 1 sampai N dari interval bagian dan sesuai tanda disebut tanda partisi dari I. Nah, kemudian kita lihat gambar 7.1.2. Ini merupakan gambar penandaan partisi dari interval A, B. Jadi kan tadi dari interval bagian X0, X1 kita pilih suatu tanda, kita anggap tandanya itu ya I. Nah, tadi dari interval bagian X0 dan X1 kita pilih suatu tanda, kita misalkan tanda itu adalah T1. Nah, tanda partisi ini bisa kita letakkan di tengah, di pinggir sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Jadi dia
tidak harus berada di tengah. Penandaannya itu kita tandai sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika tag P adalah tanda partisi seperti yang diberikan, kita definisikan jumlah Riemann dari fungsi f yang memetakan interval a, b ke r sesuai pada tag P menjadi ini S, F, titik, tag P. Nah, ini dibaca jumlah Riemann didefinisikan sebagai sigma dari FTI dikali XI dikurang XI kurang 1 untuk I nya sama dengan 1 sampai N. Nah, jika fungsi f positif pada interval a, b, maka jumlah Riemann yang ini adalah jumlah dari luas persegi N, di mana alasnya adalah interval bagian II, yaitu interval XI dikurang 1, XI, di mana tingginya adalah FTI. Nah, ini merupakan gambar dari jumlah Riemann. Tadi kan interval bagian I yaitu x0, x1. Nah, di antara interval bagian itu kita beri tanda atau tag. Nah, sehingga jumlah Riemann-nya itu adalah luas dari persegi-persegi ini. Nah, ini dia. FTI yaitu fungsi yang dikalikan dengan tag, kemudian dikalikan dengan interval bagian yang bawah alasnya. Itu merupakan jumlah Riemann. Selanjutnya, definisi 7.1.1. Sebuah fungsi f yang memetakan interval a, b ke r disebut integral Riemann pada interval a, b jika terdapat bilangan L elemen R, di mana untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0 terdapat delta epsilon yang lebih besar dari 0, di mana jika tag P adalah tanda partisi dari interval a, b dengan norm P yang lebih kecil dari delta, maka mutlak dari jumlah Riemann dikurang dengan L itu lebih kecil dari epsilon. Nah, himpunan dari semua fungsi integral Riemann pada interval a, b dinotasikan dengan R interval a, b. Nah, catatannya kadang dikatakan bahwa integral L adalah limit dari jumlah Riemann sebagai norm P yang mendekati 0. Bagaimanapun, karena jumlah Riemann bukan fungsi dari norm P, limit ini bukan seperti yang kita pelajari sebelumnya. Pertama, kita akan menunjukkan bahwa jika F elemen himpunan fungsi integral Riemann yaitu R interval a, b, maka bilangan L ditentukan secara tunggal. Ini kemudian disebut integral Riemann dari F terhadap interval a, b. Nah, untuk L biasanya kita menuliskannya dengan L sama dengan integral F dari A ke B atau L sama dengan integral fx dx dari A ke B. Dapat dipahami bahwa setiap notasi selain X dapat digunakan untuk tujuan selanjutnya selama hal itu tidak menimbulkan hasil yang tunggal. Selanjutnya, teorema 7.1.2, jika F elemen himpunan fungsi integral Riemann yaitu R interval a, b, maka jumlah dari integral Riemann dapat dihasilkan secara tunggal. Pembuktiannya, karena kita mau membuktikan secara tunggal, maka kita asumsikan bahwa terdapat L aksen dan L double aksen yang keduanya terdefinisi, dan ambil epsilonnya lebih besar dari 0. Maka terdapat delta aksen epsilon per 2 yang lebih besar dari 0, dimana jika tag P1 adalah tanda partisi dengan norm P yang lebih kecil dari delta aksen epsilon per 2, maka mutlak dari jumlah Riemann untuk tag P yang pertama dikurang L double L aksen itu lebih kecil dari epsilon per 2.
Nah, juga terdapat delta double aksen epsilon per 2 yang lebih besar dari 0, dimana jika tag P yang kedua adalah tanda partisi dengan norm P yang lebih kecil dari delta double aksen epsilon per 2, maka mutlak dari jumlah Riemann untuk tag P yang kedua dikurang L double aksen itu lebih kecil dari epsilon per 2. Nah, sekarang kita ambil delta epsilon, yaitu minimum dari himpunan delta aksen epsilon per 2, delta double aksen epsilon per 2 yang lebih besar dari 0. Dan ambil tag P sebagai tanda partisi dengan norm P yang lebih kecil dari delta epsilon. Nah, karena jumlah mutlak dari jumlah Riemann tag P yang pertama dikurang L aksen lebih kecil dari epsilon per 2, dan mutlak dari jumlah Riemann untuk tag P yang kedua dikurang L double aksen lebih kecil dari epsilon per 2 juga, maka akan mengikuti pertidaksamaan segitiga, yaitu mutlak dari L aksen dikurang L double aksen sama dengan mutlak dari L aksen dikurang jumlah Riemann ditambah jumlah Riemann dikurang L double aksen. Nah, itu lebih kecil dari L aksen, mutlak dari L aksen dikurang jumlah Riemann ditambah jumlah Riemann dikurang L double aksen, yang lebih kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, karena epsilonnya lebih besar dari 0, maka L aksen sama dengan L double aksen. Artinya jumlah integral Riemann dihasilkan secara tunggal, sehingga teorema 7.1.2 tentang jumlah integral Riemann yang dihasilkan secara tunggal terbukti. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan terima kasih.